Halo Sobat Kominfo, kembali lagi bersama saya Mercy Aton di podcast yang bukan cuma ngobrol, tapi kita masih pikir kita mau ngobrol apa hari ini. Saat ini saya sudah bersama narasumber Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Apa salam kabar, sehat, Bapak? sehat selalu, kabar baik. Mungkin sebelum kita masuk ini podcast, ngobrol podcast, Bapak bisa memperkenalkan diri secara lengkap. Mungkin ada masyarakat yang belum mengenal siapa Baik. itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Baik. Perhubungan Kabupaten Belu. Silakan Bapak. Baik, selamat pagi bagi masyarakat Belu, khususnya masyarakat Kota Tambua dan sekitarnya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Robert Mali, yang mungkin selama ini Bapak Ibu petani pasti kenal saya baik. Dulunya saya sebagai Kadis Pertanian Kabupaten Belu. Hari ini saya berbicara sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, karena beberapa bulan lalu saya sudah dimutasi, sehingga hari ini saya tidak bicara lagi soal pertanian, tetapi saya akan bicara soal lingkungan hidup dan juga masalah perhubungan. Jadi itu perkenalan singkat. Jadi hari ini saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan mengucapkan terima kasih banyak atas teman-teman dari Kominfo mau datang berkunjung ke kami, ngobrol-ngobrol terkait bagaimana penanganan sampah di Kabupaten Belu. Ya baik Bapak. Kita kembali ke topik ya Bapak ya. Ya. Bapak jujur nih Bapak, kita ngomong tentang sampah. Apakah Bapak pusing nih soal sampah? Saya kalau ngomong sampah, sebelumnya itu saya merasa sampah itu apa sih? Tidak ada kaitannya dengan tusi saya. Tapi akhir-akhir ini kalau ngomong sampah memang sedikit memusingkan. Tetapi kalau sebagai seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ketika ngomong sampah, semangat saya itu adalah korve. Karena sesuai dengan perintah Bapak Presiden, kita harus memerangi sampah. Karena memang masalah sampah di Indonesia pada umumnya itu sudah masuk dalam tahap darurat. Jadi kita harus perang secara masif terkait penanganan sampah ini. Ya, baik, Bapak. Ya. Nah ini terkait korve Bapak. Kita melihat nih Bapak, korve sampah nih. Melihat bahwa masyarakat ini kurang peduli tentang sampah. Apa sih tanggapan Bapak? Kalau saya, pengalaman saya dan secara pribadi saya melihat kesadaran masyarakat Belu terkait penanganan sampah. Kalau kita mau memberikan penilaian secara kuantitatif, malah nilainya itu menurut saya, walaupun mungkin banyak yang tidak setuju, minus. Tidak ada nilai positifnya. Karena menurut saya kesadaran masyarakat kita terkait penanganan sampah itu sangat-sangat di bawah. Kita lihat selama ini di jalan-jalan, orang berkendaraan baik roda 2 maupun roda 4 sambil makan minum terus sampahnya dia buang aja di jalan. Merasa tidak bersalah gitu. Padahal kalau kita di rumah, maksudnya kalau halaman kotor kan kita sapu. Nah lingkungan kita ini seperti juga halaman kita harus jaga dan kita harus bersihkan. Bukan kita buang tambah kotoran lagi di atas itu. Jadi kesadarannya memang sangat minim untuk penanganan sampah. Makanya kami dari Dinas Lingkungan Hidup, ketika saya masuk ke sini, saya mulai memikirkan bahwa penanganan sampah ini, kalau menurut kami, ini sudah masuk pada penurunan karakter masyarakat kita. Jadi untuk itu maka kita harus menumbuhkan kembali karakter untuk masyarakat bersih, sadar akan kebersihan ini mulai dari bangku-bangku sekolah, di anak sekolah. Karena untuk masyarakat kita sosialisasi saya lihat tidak mempan, karena kami sudah coba. Kita sudah coba masang papan himbauan di beberapa tempat yang rawan buang sampah liar. 2 hari saja mereka sudah cabut. Ada yang pergi merusak dan mencabut itu himbauan. Padahal kita hanya himbauan supaya mereka sadar bahwa ini lingkungan ini kalau kita rusakkan terus atau kita cemari dengan tingkah laku kita yang merusak seperti ini, buang sampah di sembarang tempat, berbahaya. Karena dampaknya akan berbahaya. Ya, sampah ini dampaknya berbahaya baik bagi lingkungan, bagi kesehatan dan juga bagi iklim. Ya, kalau lingkungan sudah rusak, otomatis dia akan berpengaruh terhadap
situasi iklim atau orang sering bilang pemanasan global, dia memberikan sumbangan terhadap itu. Sehingga kita lihat akhir-akhir ini, kebetulan saya orang pertanian nih, kita lihat tiap tahun ada pergeseran waktu tanam, musim tanam. Dulunya saya kasih contoh, kita tanam padi, itu biasanya di awal Desember orang sudah mulai persiapan tanam. Sekarang awal Desember orang bergerak karena hujan belum ada. Dia bergerak itu di awal Februari. Ini artinya ada pergeseran musim tanam akibat adanya pemanasan global. Salah satu sumbangsi terbesar untuk terjadi pemanasan global itu artinya pencemaran lingkungan akibat kita buang sampah sembarangan. Di samping itu, kalau lingkungan itu kotor, juga berdampak terhadap kesehatan. Karena air yang kita minum, makanan yang kita makan juga tercemari barang berbahaya. Akhirnya menyebabkan banyak penyakit. Orang mudah sakit, orang mudah terserang karena yaitu karena semua sudah dicemari. Jadi seperti itu. Jadi bukan soal kotornya saja ya Bapak, Bukan. sakitnya juga kita masyarakat. Jadi sampah itu berpengaruh besar terhadap kesehatan juga terhadap kondisi lingkungan kita. Gitu. Ngomong-ngomong nih Bapak, soal sampah nih Bapak. Kita di daerah kita ini sudah masuk dalam level waspada atau darurat sih? Kalau kita ini Kabupaten Belu sesuai dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 2567 itu kita di Indonesia ini ada 300 lebih, sekitar 360 kabupaten yang masuk dalam kondisi darurat sampah, dan 17 di antara 300 itu ada di NTT, dan di antara 17 itu Belu ada satu di dalamnya. Jadi Kabupaten Belu ini adalah salah satu kabupaten yang masuk dalam kategori darurat sampah. Kenapa dia dimasukkan sebagai kategori darurat sampah? Karena ada 4 kriteria di situ. Yang pertama, kita punya TPA, tempat pembuangan sampah akhir itu kita masih pakai open dumping, dia terbuka. Nah ini berbahaya karena selain dia bisa membahayakan ini orang-orang di sekitar, karena bisa saja dia menyebabkan longsor atau banjir karena dia kan ditumpuk gitu. Dan juga dia bisa memberikan pencemaran bau. Yang kedua, karena kita sesuai penilaian Adipura untuk penanganan kebersihan kota itu, nilai kita itu turun berdasarkan hasil penilaian kemarin itu. Kita dari 65 turun menjadi 36. Sehingga kita masuk dalam kabupaten dalam pembinaan. Jadi untuk kategori kebersihan kota sesuai dengan hasil penilaian Adipura, kita masuk dalam kategori kabupaten dalam pembinaan karena nilai kita itu turun. Gitu. Jadi inilah beberapa hal yang menyebabkan kenapa kita itu masuk dalam kondisi darurat sampah. Jadi, berarti tanpa sadar kita sendiri yang menyumbang masalah itu ya Bapak ya. Nah Bapak, kalau boleh tahu nih, sampah paling favorit, paling banyak alias paling banyak ini apa sih Bapak? Paling banyak itu sampah plastik, terutama kemasan-kemasan minuman dan juga itu ST ya, yang biasa dijual di gerobak, yang kemasannya plastik. Itu sepanjang jalan, lebih-lebih kalau di mana ada sekolah, itu jalan paling banyak penuh dengan kemasan-kemasan minum. Karena kita pun anak-anak sekarang juga sudah tidak sudah tidak peduli dengan mana mereka sudah terpolarisasi dengan pola pikir orang dewasa bahwa buang sampah di jalan itu ya biasa. Sehingga kemarin ketika saya pertemuan dengan Persatuan PGRI ya, saya menghimbau kepada mereka untuk kalau bisa pengenalan kebersihan lingkungan hidup ini tentang cara membuang sampah, cara mengatur itu dijadikan semacam satu kokurikuler di sekolah-sekolah, sehingga mereka bisa menjadi pion atau agen perubahan di keluarga. Karena ini kita harus bergerak dari keluarga dulu. Oleh karena kita berharap anak-anak sekolah ini yang masih bisa kita cuci dia punya otaknya. Kalau orang besar ini susah. Kita mau cuci dia punya otak susah karena malah dia bisa lawan balik kita lagi. Karena pengalaman kami di lapangan seperti itu. Karena tadi informasi tadi saya baru dapat sharing video dari teman-teman di lapangan, ada satu mobil pickup yang buang sampah di hutan jati. Saya bilang tangkap dia dan serahkan di Pol PP, tapi
kasihan anak-anak, mungkin kasihan mereka sudah lepas kembali. Sampahnya diambil terus sudah dilepas. Nah, ini kan kebiasaan masyarakat kita yang mereka tidak menangani sampah itu di rumahnya sendiri, malah mereka pergi buang ke tempat-tempat umum, fasilitas umum yang harusnya itu kita jaga kebersihannya. Karena kalau di Jati itu kan kita tahu di situ kan sumber mata air yang dikonsumsi oleh orang kota Atambua ini kan ada di situ. Nah kalau kita buang sampah di situ, secara tidak sadar kita mencemari mata air di situ dan membawa penyakit untuk orang kota Atambua ini. Seperti itu. Jadi ini yang perlu kita kampanyekan terus, kita sosialisasikan terus sehingga masyarakat itu otaknya itu bisa tercuci bahwa oh sebenarnya selama ini yang kita buat itu salah. Iya. Jadi plastik ini seperti luar biasa karena dari hasil survei kita 3 kali ya yang kita laksanakan di tingkat lingkup Pemda, terutama di lingkup ASN itu sampah plastik paling banyak. Paling banyak. Begitu sampah plastik ini seperti mantan yang tak dilupakan ya Bapak ya. Nah, kalau begitu Bapak, efeknya seberapa besar sih Bapak sampah plastiknya ini? Ini kalau kita tidak segera tangani dengan baik, karena kita tahu untuk menghancurkan plastik itu waktunya berratusan tahun. Kalau kita lepaskan terus, maka nanti lama-kelamaan tanah kita yang kita tiap hari bikin kebun itu bisa kita tanami lagi karena sudah penuh dengan plastik. Karena pencemaran plastik itu kan lama untuk kita uraikan. Jadi dampaknya akan sangat lama kalau kita tidak bendung sekarang. Oleh karena itu, seperti tadi saya sudah bilang di awal, kita mulai mau menanamkan kesadaran atau pembentukan karakter untuk kesadaran terhadap kepedulian terhadap kebersihan lingkungan ini, terutama untuk tidak buang sampah sembarangan ini di lingkungan sekolah. Kami sekarang ini ada lagi bentuk sekolah-sekolah adiwiyata, sekolah-sekolah yang dimana mereka sudah mulai mengajarkan murid-muridnya terkait mencintai tentang lingkungan dengan cara apa? Mereka mulai melakukan pemilihan sampah yang mereka makanan-makanan yang mereka makan, kalau ada sampahnya itu mereka sudah pilahkan. Karena kami sudah kasih tong sampah dengan 3 jenis warna merah, kuning, hijau, untuk mereka pilahkan mana yang organik, mana yang anorganik, dan mana yang sampah B3 berbahaya. Jadi mereka sudah diajarkan seperti itu, dan juga saya lihat di sekolah-sekolah adiwiyata, calon-calon sekolah adiwiyata itu, selain mereka mengajarkan murid-muridnya untuk mengenal tentang pemilihan sampah, mereka juga diajarkan tentang menanam. Ya, jadi artinya mereka juga diajar tentang konservasi, sehingga secara dini mereka itu sudah ditanamkan rasa cinta terhadap lingkungan itu sudah tertanam, sehingga ketika mereka dewasa mereka akan tetap jaga lingkungan mereka. Kalau tidak nanti ya susah, karena masyarakat sekarang itu semua barang maunya dikemas dengan plastik. Kesadaran untuk bawa kantong belanja dari rumah masih sangat minim. Sangat minim. Ya, harusnya memang kita dari rumah, terutama ibu-ibu kalau pergi belanja, kami menghimbau supaya kalau bisa bawa kantong belanja dari rumah supaya tidak menambah beban pencemaran di lingkungan. Karena kebiasaan kita, tas plastik yang kita pakai belanja itu kan sekali pakai kita buang. Nah ini sangat berbahaya, padahal plastik itu sangat membutuhkan waktu yang lama untuk diuraikan, bisa butuh waktu ratusan tahun. Seperti itu. Nah kalau begitu Bapak, dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, jurus andalan apa sih untuk terkait masalah sampah di daerah kita sendiri ini? Baik, kami dari Lingkungan Hidup tentunya sebagai dinas yang dipercaya untuk menangani sampah di Kabupaten Belu ini, kami ada beberapa program kegiatan yang selama ini kami lakukan, yaitu dengan cara kita mengajak masyarakat untuk menjadi pelanggan sampah. Jadi sampah mereka itu kami yang ambil, tetapi kami minta mereka juga memberikan kontribusi terhadap pelayanan kami. Jadi ada jasa gitu. Ini yang kita coba bangkitkan, kan supaya masyarakat itu jangan membuang sampah yang selama ini kita lihat kan lebih banyak mereka buang di kali-kali atau di jurang-jurang. Nah kita menghimbau masyarakat untuk
menjadi pelanggan sampah dengan kami, sehingga nanti satgas kami yang menjemput sampah mereka di rumah dengan perjanjian mereka memberikan kontribusi terhadap daerah untuk tambahan PAD kita. PAD. Ya, jadi uang itu bukan untuk kami, tetapi kembali ke masyarakat. Mereka berikan dalam bentuk kontribusi, nanti kita masukkan sebagai PAD yang nantinya juga akan kita pakaikan kembali untuk kebutuhan masyarakat. Jadi itu selain kita menjemput sampah-sampah dari rumah-rumah, kita juga menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan masyarakat terkait 3R. 3R. Ya, bagaimana mereka memanfaatkan kembali sampah itu. Kalau sampah organik mereka jangan buang, tetapi mereka mengelola kembali untuk jadi kompos. Nanti komposnya mereka bisa gunakan untuk di usaha-usaha pertanian mereka, atau juga bisa untuk pekarangan untuk tanam bunga. Nah, ini juga kita hidupkan kembali, dan juga kita mengajak mereka untuk membentuk bank sampah. Jadi siapa yang berminat untuk menjadi bank sampah ini mereka kegiatannya adalah mereka membeli sampah, terutama sampah plastik dari masyarakat. Mereka kumpulkan lalu mereka jual lagi ke pedagang pengepul. Kita tahu bahwa selama ini banyak orang yang belum sadar bahwa plastik itu ternyata ada nilainya, ada harganya. Nah, itu kita mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya kalau kita mau kelola sampah ini dengan baik, makanya sampah ini bukan lagi menjadi satu komoditi yang menjijikan, tetapi di situ ada peluang untuk kita dapat duit. Ini yang kami edukasi ke masyarakat, sehingga masyarakat mau membentuk kelompok-kelompok bank sampah. Jadi mereka membeli sampah dari rumah-rumah berupa botol plastik, ember plastik bekas yang selama ini dibuang, besi-besi tua. Nah, mereka kumpul terus nanti dengan perantara kami menghubungkan mereka dengan pengepul-pengepul yang selama ini melakukan kegiatan ekspor keluar, terpulaukan sampah-sampah itu ke Surabaya, ke Jakarta, dan di sini sudah banyak pedagang-pedagang pengepul. Yang paling besar di sini ada satu PT, Badan Usaha PT Liras. Itu saya pernah bertemu dengan dia. Dalam 1 bulan dia mengirim sampah plastik kita dari Belu itu ke Surabaya itu dalam 1 bulan itu 60 ton. Sampah plastik yang dia beli. Nah, makanya kami sekarang lagi gencar membentuk, saya menjadi pilot project saya itu saya diprioritaskan di 12 kelurahan. Yang sudah mulai bergerak ini Tulamelai. Tulamelai itu sudah mulai terbentuk dan sudah mulai jalan bank sampahnya. Jadi itu sudah mulai jalan, dan saya harapkan lurah-lurah yang lain segera juga ikut membentuk, sehingga sampah itu tidak lagi dibuang, tetapi ada yang kita kelola kembali, ada yang kita jual, dan ada yang kita manfaatkan untuk kebutuhan kita berupa pupuk tadi. Nah, sehingga yang betul-betul kita buang itu artinya betul-betul barang yang sudah tidak bisa diolah kembali atau sudah tidak bisa digunakan lagi, sehingga jumlahnya makin sedikit. Jadi contohnya kayak mungkin bekas baterai itu kan sudah tidak bisa diolah, itulah yang kita buang, atau mungkin berupa sisa-sisa pecahan lampu, kaca, itu yang kita buang. Tapi kalau yang sisa makanan itu masih bisa kita donasikan sebagai pakan ternak. Kalau kita sendiri tidak punya ternak, kami mengajarkan untuk mereka kumpul, nanti ada peternak-peternak yang kita minta mereka pergi jemput, ambil, sehingga tidak dibuang di sembarang tempat yang menyebabkan bau. Seperti itu. Begitu juga di kita punya Perda. Kita ini ada Perda 6 2012 yang sudah diubah dengan Perda 3 2024 ya. Itu juga ada sanksinya. Tetapi ya itu, kita selama ini belum ada penindakan, sehingga orang masih merasa bahwa buang sampah sembarangan tidak diberi sanksi. Nah, kita ada minta bantuan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Wakil, untuk kalau bisa kita supaya orang jangan buang sampah sembarangan, kita pasang CCTV. Sehingga ada orang yang buang sampah di tengah jalan atau di tempat-tempat yang kita larang, itu bisa kita tangkap dan kita ambilkan tindakan. Tindakannya itu bisa didenda, kalau sesuai dengan Perda kita itu, dendanya itu 50 juta.
sementara pidananya tuh ancaman kurungan badannya itu 6 bulan. 6 bulan. Nah ini kemarin kita sudah sosialisasi ke masyarakat, tapi ya kita lihat tadi masih ada yang mau buang sampah di Jatinegara. Iya. Tadi saya telepon saya pengkabit, kalau bisa ditindak saja. Ay bapak ini kasihan, ini anak kecil ya. Ini. Kadangkala orang-orang dong ini pintar. Kadang mereka menurut pengalaman kami di lapangan, mereka bayar mobil-mobil pick up. Ini kita punya, minta maaf, saya terpaksa saya sebut pengusaha-pengusaha kita ini, yang punya toko-toko, mereka punya sampah, mereka bayar kasih di pick up yang pergi buang. Jadi yang pergi buang ditanya ini siapa buang sampah, dia tidak tahu. Ya, karena dia tidak kenal orang itu. Dia hanya disuruh. Nah, kita pernah tangkap seperti itu. Kayak tadi ada satu anak kecil yang dia buang sampah di Jatinegara, terus kami suruh diangkut kembali. Karena kayaknya mereka ini dibayar oleh orang-orang yang menghasilkan sampah itu. Nah, mereka kan pemalas atau mungkin takut ditangkap. Karena memang kita sudah beberapa kali sosialisasi untuk kalau buang sembarangan kami akan tangkap dan kami akan tindak. Maka sekarang mereka mulai pintar. Mereka mulai bayar orang untuk pergi buang. Mereka buang sampah. Nah orang pikir kan buang sampah di mana saja, yang penting ada tempat sampah, di mana ada tempat bisa buang mereka buang aja di situ. Padahal secara aturan, secara perda kita punya juga itu larang, tidak boleh. Dan kita bisa kasih kenakan sanksi. Ya mungkin karena belum ada yang kita tindak secara hukum sehingga belum ada yang apa istilahnya mau takut terhadap aturan itu. Jadi kami sudah punya tekad. Saya sudah ketemu dengan Pak Ketua Pengadilan, dari kepolisian, kejaksaan. Mereka bilang kalau memang perdanya tertulis seperti itu kita bisa bantu tindak. Kita tangkap dan kita tindak, kita kurung dia dalam penjara biar ada efek jerah. Iya, betul Bapak. Ya banyak ya masyarakat di Kabupaten Belu belum sadar akan buang sampah sangat tidak sadar pada tempatnya ya Bapak ya. Ya. Kita contoh saja itu kemarin kita kan ada bangun pelataran di lapangan umum itu. Itu waktu musrembang kemarin saya sempat ngomong ke Pak Camat Kota. Kebetulan hadir di situ Pak Ketua DPR. Saya bilang Pak Ketua minta maaf kami di lingkungan hidup itu sekarang ini ada pengadaan kotak sampah. Kan waktu musrembang mereka minta kotak sampah. Kami beli kotak sampah mungkin paling mewah di Kabupaten Belu yang kami taruh di pelataran itu. Itu coba kita lihat itu kotak sampah. Kalau pagi-pagi ada coba pagi sekali sebelum saya pun petugas datang, itu sampahnya bukan di dalam tong situ. Sampahnya di bawah tong. Jadi walaupun kita sudah siapkan tempat, mereka tuh tidak buang sampah dalam tong, tapi mereka buangnya di bawah. Jadi kesadarannya tuh, makanya saya bilang angkanya kalau kita kasih angka, saya kasih angkanya min, tidak positif. Jadi memang sangat minim sekali kesadaran masyarakat kita. Seperti itu. Oleh karena itu saya menghimbau mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita mulai dari rumah. Mari kita menangani sampah di rumah kita dengan cara kita memilah sebelum kita buang. Karena yang namanya sampah itu masih ada yang bisa kita pakai. Terutama untuk ranting-ranting kita jangan langsung buang. Kalau bisa kita kubur dalam tanah atau kita kelola dia sebagai kompos. Karena kalau kita mesin pencacat tidak ada, cukup kita gali lubang, kita tutup dia. Setelah 1-2 bulan kita bisa tanam tanaman di situ, dia akan jadi subur. Dia akan jadi pupuk secara otomatis. Begitu juga dengan sisa-sisa makanan. Saya himbau untuk kita tidak buang di lingkungan sekitar, tapi kita donasikan bagi teman-teman kita yang memelihara ternak, baik ayam maupun ternak babi, sehingga sampah yang kita buang ke TPA atau tempat pembuangan sementara TPS itu kecil jumlahnya, sehingga lingkungan juga tetap bersih. Oleh karena itu sekali lagi mari kita sama-sama jaga lingkungan hidup kita agar kita bisa dihindari dari segala macam ancaman bahaya penyakit maupun juga ancaman perubahan iklim yang tidak bisa kita duga. Seperti itu. Bapak, ini kita kembali ke perhubungan dulu ya Bapak ya? Oh, ya. Karena Bapak kan ya, jadi di perhubungan ya. Ini ada lingkungan hidup dan perhubungan. Iya Bapak, karena
Kita melihat di media sosial nih Bapak, ada yang banyak masyarakat yang membuang di kotak-ketik nih Bapak, terkait lampu lalu lintas yang di senter Bapak. Ya Bapak, tanggapan Bapak untuk mengenai masalah ini seperti apa Bapak? Baik. Saya juga perlu sampaikan ke masyarakat bahwa terkait traffic light yang ada di Kabupaten Belu ini, memang ketika saya cari tahu ke teman-teman yang lama sudah bertugas di sini, rata-rata traffic light ini dibangun oleh teman-teman perhubungan dari kementerian. Ini merupakan dana-dana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah, dan pada saat mereka bangun, minim atau kurangnya itu adalah mereka tidak memberikan transfer knowledge kepada teman-teman teknisi di sini, sehingga ketika ada gangguan, teman-teman di sini tidak tahu untuk merawat atau memperbaiki gangguan-gangguan tersebut. Kita kasih contoh saja, sekarang ini kan lagi heboh di sentral itu. Sentral, ya. Tiap hari Minggu sinyalnya harus pasti terganggu. Jadi di sana hijau, di sini juga hijau. Kadang-kadang pengendara tuh saling marah, loh saya punya hijau, dia bilang saya juga hijau. Ya ini yang bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan, sehingga untuk sementara kalau tiap hari Minggu itu saya minta saya punya petugas PJU untuk kasih mati, supaya jangan sampai ada salah pengertian pengendara yang bisa menyebabkan kecelakaan. Tapi saya juga sudah kontak teknisinya, karena teknisinya ini kita harus datangkan dari luar daerah. Ya tadi saya masih kontak lagi. Hari ini sebenarnya beliau mau datang, tapi karena masih gangguan cuaca, jadi beliau belum datang. Dalam 1-2 hari mereka akan datang, mereka akan bantu lihat kira-kira gangguan apa, sehingga mereka bisa perbaiki. Kalau memang ada suku cadang atau spare part yang mau kita ganti, nanti kita akan segera ganti. Jadi saya selaku Kadis Perhubungan mohon maaf untuk sementara teman-teman pengguna jalan atau pengguna lalu lintas di Kabupaten Belu merasa terganggu dengan kondisi traffic light. Memang kekurangan kita, memang kita belum ada teknisi yang bisa memperbaiki traffic light tersebut, karena ini kegiatan-kegiatan dari pusat yang dibangun di daerah tetapi tidak disertai dengan transfer knowledge. Jadi mereka tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Ini saya juga sudah sampaikan ke Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Kupang wilayah 2. Saya minta kalau lain kali ada kegiatan-kegiatan yang dari APBN seperti ini harus disertai juga dengan transfer ilmu atau transfer knowledge, sehingga kita bisa merawat sendiri. Kalau tidak kan susah. Seperti ini kan susah. Apalagi kita lihat, saya tanya teman-teman PJU itu yang di sentral itu, dia pun teknologinya sudah lebih maju dari lampu merah yang ada di Polikarpus. Teman-teman kalau yang di Polikarpus, teman-teman bilang kami masih bisa itu. Tapi yang di sentral kami tidak berani, karena dia pun teknologinya sudah lebih tinggi. Ya, mereka sendiri tidak tahu. Jadi kondisinya seperti itu. Tapi dalam 1-2 minggu ini, kalau bisa ya 1 minggu ini, teknisinya datang, kami akan kasih normal kembali. Kalau begitu masalahnya hanya di senter saja Bapak? Ya. Yang di lain tidak ya Bapak? Ada satu yang mati, yang kita punya yang di Kirani ini, itu mati total sudah lama. Saya sudah sempat komunikasi dengan teknisi tadi, dia bilang nanti Bapak saya pergi ke sana baru saya lihat. Kira-kira itu kerusakannya di apa, yang alat apa yang mau kita ganti. Kalau memang kita punya kondisi keuangan memungkinkan untuk kita bisa menyalakan kembali, itu kita akan nyalakan kembali. Sementara di Polikarpus itu saya lihat dia punya lampu merahnya saja yang nyala. Lampu hijaunya saja, merah dengan kuning mati. Jadi kadang-kadang orang dari sebelah, dari arah masjid naik, dia pikir traffic light-nya mati karena lampunya hanya menyala hijau, merah dan kuningnya mati. Itu juga saya sudah sampaikan teknisi. Nanti saya ke Atambua baru saya lihat semua. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau datang, semuanya sudah bisa berjalan normal kembali seperti itu. Ya Bapak. Terakhir nih Bapak ya, pesan singkat Bapak terkait sampah di Kabupaten Belu ini seperti apa saja? Pesan singkatnya Bapak. Baik, orang bersih, kebersihan itu adalah pangkal sehat. Itu kita masih SD, guru-guru sering ajar itu. Saya harap kita yang sudah tua-tua ini juga mewariskan ilmu itu kepada anak-anak, bahwa
bersih itu adalah pangkal sehat. Jadi kalau mau sehat, lingkungan juga harus bersih. Itu pesan singkat saya. Ya. Wah, pesan singkat yang luar biasa ya teman-teman Sobat Kominfo. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang sampah, untuk cara membuang sampah di tempat yang baik, jangan mencemarkan, karena bukan hanya kotor tapi untuk kesehatan juga untuk kita masyarakat di Kabupaten Belu ini. Jadi terima kasih ya Bapak atas Sama-sama, kesempatan ya. ngobrol kita pagi hari ini Bapak. Terima kasih banyak, dan teman-teman semua jangan lupa tetap bersama kami di podcast Kominfo. Selamat pagi. Oh, iya, ya.